Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Apa yang akan saya bahas di video ini adalah ngebahas tentang fenomena di cahaya. Nah, jadi cahaya itu kalau buat aku sih itu misterius banget. Nah, jadi ini nih membahas tentang karakteristik si cahaya itu. Apa sih cahaya? Jadi kan kalau kita lihat suatu objek, jadi ada dari cahaya itu menabrak si objek, dipendarkan, dipantulkan sampai ke mata kita, terus ke sensor warna, diteruskan ke otak, baru kita bisa mendefinisikan bentuknya benda itu seperti apa, rupanya seperti apa gitu. Nah, tapi itu kan secara biologis. Nah, kalau ini enggak, kita kan ngebahas lebih lanjut tentang si sifat si cahaya itu sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, apa sih yang disembunyiin dari si cahaya ini? Kenapa aku bilang ini misterius? Karena cahaya ini buat aku ambigu. Jadi gini, dia itu memiliki sifat gelombang tetapi juga memiliki sifat sebagai partikel. Hah, gimana bisa? Nggak ngerti deh. Tapi itulah keajaiban si cahaya. Ini yang akan kita bahas. Kalau dia aku pikir ya, gelombang itu seperti gelombang bunyi, gelombang laut. Kalau misalnya partikel itu kayak bola basket, terus ya apapun deh sesuatu gitu. Dan bagaimana gelombang dan partikel itu menjadi satu, itu agak aneh, tapi inilah yang terjadi di cahaya. Kalau si Einstein, ketika cahaya itu sebagai partikel, dia itu mendefinisikan sebagai foton. Jadi kayak gini nih. Kamu bisa pikirin kalau partikel itu sebagai kayak kereta. Dia itu bergandengan, dia itu bergerak terus dengan kecepatan cahaya. Nah, paket-paket partikel cahaya ini namanya foton. Nah, gimana nih? Kalau misalnya kamu lihat di prisma ini nih kayak gini, dibelokin. Ini adalah sifat dari gelombang. Jadi dia punya frekuensi F, dia juga punya panjang gelombang atau lambda. Berarti dia punya kecepatan. Kecepatan itu frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, kalau misalnya kamu nggak percaya nih, ini adalah ada aspek gelombangnya aja. Nih coba deh kamu lihat. Uh, Kebanyakan gelombang itu dia tuh harus apa ya? Dia tuh harus merambat dengan medium. Kayak udara. Dia tuh merambat salah, kayak suara. Dia tuh merambat di medium udara. Misalnya kayak gini nih. Kayak suara. Jadi ketika kita mengkompres udara, dia itu berarti di situ dia itu tekanan lebih tinggi, terus di tengahnya tuh lebih rendah. Di kayak gini nih gambar sinusoidalnya, tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan rendah gitu. Itu jadi makanya dia akan berpindah dari kiri ke kanan karena ada perbedaan tekanan itu. Ini karena tapi si cahaya itu nggak membutuhkan medium, dia itu gelombang yang untuk merambatnya tidak membutuhkan medium apapun, tidak membutuhkan medium, no medium, tidak ada medium. Jadi cahaya bisa merambat di ruang vakum dengan kecepatan yang sangat cepat sekali, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Tuh cepet banget kan, kau nggak bisa bayangin, aku juga nggak bisa bayangin dia tuh secepat apa. Dan itu adalah sesuatu yang sangat cepat sekali, nggak ada benda apapun yang bisa bergerak sejauh ini, nggak ada benda yang bisa bergerak secepat itu gitu. Jadi tuh belum terbayang pada kita kecepatannya itu seperti apa. Nah, gini, dia emang sih agak nggak mungkin dengan 3 kali 10 pangkat 8, tapi itu mungkin aja di dalam fisika. Nah, yang mungkin apa? Ya si cahaya ini gitu. Makanya aku bilang kan tadi cahaya itu misterius dan cahaya itu sesuatu yang sangat unik. Terus nggak ada yang bisa bergerak lebih cepat atau mendekati dengan kecepatan cahaya. Itu nggak mungkin banget dimengerti dengan ilmu pengetahuan fisika kita yang sekarang gitu, teman-teman.
Jadi si cahaya ini adalah benda atau sesuatu yang paling cepat sejauh ini di dunia. Gitu. Nah, sebenarnya sih nggak 3 kali 10 pangkat 8, tapi 2,9 lala. Udah kita buletin aja dari 3 kali 10 pangkat 8. Oh ya, terus kita bahas lagi nih tentang si cahayanya. Ini ada cahaya. Ini kita lihat kan dari cahaya matahari, cahaya putih, cahaya tampak. Dia itu kalau misalnya dibiaskan nih ada kayak pelangi gitu. Sebenarnya cahaya itu nggak cuma yang kita lihat di prisma ini, masih ada cahaya-cahaya lain. Oh ya, ini kenapa bisa kayak gini sih? Kenapa bisa dibiaskan terus berubah-berubah warnanya? Karena si cahaya putih itu mengandung dari cahaya-cahaya lain yang memiliki berbeda frekuensi, berbeda panjang gelombang. Jadi begitu dibelokkan, beginilah mereka terbiaskan, terpisah satu-satu. Merah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu gitu. Kalau misalnya cahaya tampak ini yang paling tinggi frekuensinya itu berarti memiliki energi. Jadi frekuensi tinggi, frekuensinya juga tinggi gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan energi kinetik yang besar juga. Jadi frekuensi yang tinggi berarti juga memiliki energi yang tinggi. Higher frekuensi lebih tinggi, higher energi yang lebih tinggi juga, lebih besar juga gitu. Ini adalah ide dari cahaya tampak. Tapi emang cuma ada cahaya tampak doang dari cahaya itu? Sebenarnya masih ada lagi yang bisa kita bahas nih. Lihat di atas ini nih. Ini adalah spektrum dari elektromagnetik. Ada radio, microwave, infrared, terus visible itu gelombang tampak, ultraviolet, X-ray, sama gamma ray. Ini adalah gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik. Yang kalau misalnya ini dia itu memiliki sifat seperti gelombang, tetapi juga tetap memiliki sifat seperti partikel. Nih kamu lihat ini ada yang radio, gelombang radio itu frekuensinya kecil, panjang gelombangnya tapi besar. Terus habis itu ada microwave. Jadi misalnya dia itu bisa membuat molekul air bergetar. Terus ada infrared, itu yang dipancarkan oleh kita. Terus ada visible light, itu cahaya tampak. Ultraviolet, terus yang dari matahari. X-ray, radiasi sinar X ini yang bisa kita lihat tulang. Terus ada gamma ray, sinar gamma ini yang diemisikan oleh quasar gitu. Dan ini semua ini memiliki frekuensi gitu. Terus kenapa sih kenapa kita cuma bisa melihat frekuensi dari ini 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 15? Alasannya itu karena matahari menyebarkan gelombang elektromagnetik, dan ketika dia itu membuat bumi jadi terlihat. Nah, pada frekuensi ini yang bisa jadi sebenarnya kalau gelombang-gelombang yang lain juga ada, tapi frekuensinya itu nggak pas untuk dipendarkan dan masuk ke mata kita. Cuma dalam visible light atau gelombang tampak aja yang dia itu bisa dipantulkan dan pas dan dapat kena sensor, dapat ditangkap sama mata kita gitu. Jadi itu karena sifat dari frekuensi gelombang itu sendiri gitu. Oh ya, terus kalau misalnya kamu bingung tentang sifat-sifat ini, ya udah terima aja karena itu emang begitu adanya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.